Salam kebajikan. Halo guys, kita bertemu lagi di tema hukum. Kita udah berjumpa ya guys ya. Dari beberapa tema-tema kita diskusikan, kita belajar hukum, kita kasih informasi-informasi yang bagus. Di sini kita mau bahas tapi sebelum itu, sebelum terlebih dahulu kita nonton videonya sampai akhir nanti, jangan lupa di subscribe di sini guys ya. Subscribe, klik loncengnya, like sebanyak-banyaknya di sini, like. Apabila Anda dengan video ini suka dan apa ya topik lain kita mau kita bahas, komentar di bawah ini guys ya, yang bijaksana, yang positif, yang tanpa memburukkan orang lain, nggak bagus ya guys. Bijaksana yang positif ya komentarnya. Jangan tunggu berlama-lama lagi guys, kita simak videonya guys ya. Kali ini kita tentang membahas adalah di sini ya, terbongkar modus debt collector selalu beraksi pada siang hari dan dilakukan di jalanan ketika tarik paksa kendaraan mobil atau motor yang kredit macet guys ya. Jangan tunggu berlama-lama lagi guys, kita simak video ini sampai selesai, tonton sampai selesai guys ya, video ini sampai akhir. Oke, kita lanjut video guys ya. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like sebanyak-banyak di sini guys. Oke, kita lanjut guys. Oke, kita hitung 1 2 3 sini. Oke, lanjut. Penasaran kenapa para debt collector selalu beraksi pada siang hari? Coba kenapa guys? Nah, kita jelaskan nih guys ya. Para debt collector melakukan perampasan atau tarik paksa kendaraan pada siang hari dibongkar oleh pihak masyarakat. Nah, ini yang kenanya beliau Dewan Pimpinan Cabang DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Pradi. Nah, jadi ini tentang masyarakat ya. Nah, selama pandemi COVID yang melanda dunia ya, turut berdampak pada sektor kredit perbankan ya. Banyak masyarakat terkena PHK hingga potong gaji di masa pandemi, yaitu COVID-19. Akibatnya angsuran pembayaran kredit tersebut jadi macet guys. Nah, beberapa perusahaan leasing maupun debt collector ramai beraksi untuk menarik paksa barang seperti kendaraan baik motor maupun mobil. Lantas apa hal tersebut dibenarkan oleh hukum? Nah, tindakan debt collector maupun perusahaan leasing yang menarik paksa kendaraan tidak dibenarkan ya guys. Pasalnya ada aturan yang mengatur bahwa bagaimana kredit seharusnya dapat membuat nyaman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Eksekusi jaminan fidusia harus berdasarkan peraturan Kapolri Perkap nomor 8 tahun 2011 guys. Sebab aturan tersebut mengatur untuk menjaga ketertiban di masyarakat, seperti memberi aman bagi kreditor maupun pelaku usaha. Apabila terjadi pihak leasing melakukan perampasan terhadap fisik barang yang diterima masyarakat dalam angsuran kredit hanya karena kemacetan angsuran tanpa putusan pengadilan, maka pelaku atau debt collector bisa dikenakan hukum pidana berdasarkan pasal 368 ayat 2 Jo dan pasal 365 ayat 4 KUHP. Nah, ancaman hukumannya bila dilakukan sendiri bisa terancam 5 tahun penjara ya, dan 7 tahun penjara bila dilakukan 2 orang ya guys. Nah, sedangkan bila dilakukan berkelompok dan secara
pengeroyokan, maka terancam 9 tahun. Lama guys ya, apabila banyak orang itu ya debt collectornya dari paksa di jalan atau di rumah lah, itu makin berat, yang terancam sampai 9 tahun penjara guys. Lanjut, apabila dilakukan malam hari ya, kemudian merampas di rumah debitur tersebut dengan cara kekerasan, maka bisa dikenakan 12 tahun penjara. Makin lama guys. Nah, itulah ya guys ya, Indonesia ini negara hukum. Tidak sembarang masyarakat bisa melakukan perbuatan hukum semaunya sendiri. Semua ada sanksi hukumannya guys ya. Nah, dari situ terungkap alias terbongkar kalau dilakukan malam hari, hukuman penjara yang akan diterima jadi lebih lama, lebih berat. Nah, dan dilakukan selalu di jalanan guys. Karena kalau dilakukan perampasan di rumah, debitur akan menyebabkan kurungan penjara yang lebih lama juga guys kepada leasing ataupun debt collector. Tapi gerombolan debt collector juga dalam melakukan aksinya selalu dilakukan rame-rame, minimal berdua, karena terpaksa yang satu orang lagi kebagian tugas untuk membawa lari motor ketika debitur tidak berkutik ya kan? Kalau sendirian gimana bawa motor debiturnya? Jadi walau hukuman lebih lama, terpaksa minimal dilakukan berdua. Nah, kendaraan baik motor atau mobil yang macet kredit tidak boleh ditarik paksa oleh debt collector, seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada sebuah perjanjian atau kontrak yang berlaku bila melakukan kredit. Sebenarnya untuk kredit itu diawali oleh itikat baik dari semua pihak, dari kreditur ataupun debitur. Nah, dari etikat baik itu, apabila terdapat masalah di kemudian hari, misalnya ada once prestasi dari pihak kreditur debitur, lalu kreditur melakukan pemaksaan untuk mendapat angsurannya tepat waktu, itu harus tinjau ulang perjanjian seperti apa ya guys dari awal. Nah, bila terjadi kendala dalam menggunakan jasa debt collector, maka masyarakat harus memahami aturannya, sebab penggunaan debt collector sendiri sudah diatur sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 strip PMK.010 strip 2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembenaran jaminan fidusia. Pengacara menjelaskan ya guys ya, aturan tersebut mengatur bila debt collector tidak bisa memutuskan secara sepihak untuk menarik kendaraan. Secara fisik, kendaraan itu dipegang masyarakat. Apabila terjadi kemacetan itu, maka kategorinya once prestasi. Sesuai peraturan, perusahaan leasing harus dilimpahkan persoalan ini ke persoalan perdata. Setiap penyita harus melalui keputusan pengadilan. Tidak bisa diputuskan secara sepihak. Nah, oleh karena itu, sebelum melakukan kredit, menyarankan agar masyarakat membaca klausul kredit secara detail dan cermat. Nah, apabila kurang jelas, masyarakat berhak menanyakan pasal yang ada dalam akad kredit. Nah, harus tahu guys, upaya tersebut perlu dilakukan agar apa yang diterangkan oleh kreditur menjadi tanggung jawab bersama. Nah, jadi, dari penjelasan disimpulkan bahwa dalam penarikan motor kredit macet tetap harus melalui pengadilan terlebih dahulu. Nah, dalam penarikan juga tidak bisa menggunakan debt collector ya. Kalau mengacu aturan dari Kapolri dalam penarikan atau eksekusi mobil atau motor kredit macet harus dilakukan polisi setelah diputuskan di pengadilan. Nah, itu guys dari yang kita simak tadi dari awal sampai akhir ini guys. Semoga kita tidak dibodoh-bodohi dan juga bisa mengetahui tentang informasi ya, kredit macet yang kita nunggak, yang kita udah telat bayar dalam berapa bulan, kita harus bisa mengantisipasinya. Nah, di sini kita mau belajar dan mengetahui informasi. Ya ini dia yang ada di channel tema hukum guys ya. Di sini saya mau menghimbau, mengetahui informasi dan kita belajar hukum ya.
Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita dan bagi masyarakat yang ada pun dimanapun kalian berada, yang baru mampir ataupun belum mampir ataupun menonton ataupun udah menonton ini, saling mendukung, saling mengantisipasi di luar ataupun di rumah yang masih kredit sepeda motor ataupun mobil. Itu harus tahu bijak mengantisipasinya di lapangan ataupun di rumah, ya. Berpandailah kita berbicara untuk hak kita sendiri sebagai kreditur, ya. Simak video itu ya guys ya, renungi, hafal, oke. Nah, sebelum kita tutup video ini, jangan lupa di subscribe di sini guys ya, klik loncengnya, like sebanyak-banyaknya. Apabila ada yang kurang dari percakapan saya, minta izin ya guys ya. Nah, apabila anda yang mau ada topik lagi mau kita bahas, komentar di sini. Komentar yang positif, yang berguna, yang bijaksana, dan komentar yang buruk tidak boleh guys, nanti blokir oleh pihak komunitas Facebook. Oke guys, jangan tunggu, kita sampai sini di dulu hasil video kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe di sini guys, di loncengnya, like sebanyak-banyaknya. Oke, share kepada teman-teman, silakan, nggak apa-apa. Oke, kita tutup video ini. Salam dari kami, Tema Hukum, gue Alexander Sian. See you next time. Bye.